Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali rasanya saya Nurul Hikmawati bisa menyapa dalam mengaji Riyadhus Shalihin pagi ini. Nah, tentunya pagi ini berbeda dengan Sabtu yang sebelum-sebelumnya. Biasanya saya mengikuti kajian ini, mengaji ini melalui YouTube online dari rumah. Nah, di hari ini saya bisa datang langsung di Studio Insan SD Hadijah Wonorejo, bahkan bisa berdampingan dengan kepala sekolah kita SD Hadijah Wonorejo, yakni Bapak Iqbal. Nah, jadi alhamdulillah bersyukur sekali pagi ini. Nah, sebelum mengaji pagi ini dimulai, ada beberapa pertanyaan Pak Iqbal dari Bapak Ibu semuanya. Nah, pertanyaan ini mungkin biasanya sering sekali terjadi pada anak-anak di SD Hadijah Wonorejo, atau mungkin di SD yang lainnya mungkin juga pernah mengalami kejadian ini. Untuk yang pertanyaan pertama itu biasanya anak-anak itu kan sering sekali meninggalkan sholat subuh. Oh, karena kesiangan. Iya, betul sekali Pak Iqbal. Karena di mana sholat subuh itu kan awal dari aktivitas, biasanya mungkin bangunnya kesiangan. Nah, sehingga ketika meninggalkan sholat subuh, mungkin itu sudah menjadi kewajibannya untuk harus melakukan taubat kepada Allah. Nah, terkait dengan pertanyaan tersebut, mungkin Pak Iqbal bisa menjelaskan. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita sebelum menjawab pertanyaan dari pemirsa yang melalui buku IMA, kita baca suratul Fatihah, mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, murid-murid kita, semua keluarga guru, semua keluarga murid SD Hadijah Wonorejo maupun semua yang menyaksikan tayangan ini diberi kesehatan dan dilimpahi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyahu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih Bu Ima, itu pertanyaan yang menarik karena itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya, sering sekali terjadi. Kebetulan kita sudah selesai kemarin bab niat, bab ikhlas. Sekarang kita masuk bab taubat. Bagaimana kalau kita melaksanakan atau telah melakukan dosa, bagaimana caranya bertaubat? Kita baca ke Bu Ima, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubah. Bab tentang taubat. Qala ulama at-taubatu wajibun min kulli dzambin. Para ulama sudah sepakat dan kita sudah sepakat juga bahwa taubat itu wajib dilakukan setiap kali kita melaksanakan perbuatan dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Ada dua, kita bermaksiat atau kita berbuat dosa itu kepada sesama manusia, atau kita berbuat maksiat atau berdosa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bainallahi ta'ala la tata'allaq bihaqqi adamiyyin. Jadi kalau kita dosa kepada Allah itu ada dosa yang murni, tidak kaitan dengan manusia. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Bu Ima tadi, bagaimana anak-anak atau siapapun yang meninggalkan sholat subuh karena kesiangan, ya itu tetap wajib taubat, ya.
Bagaimana cara bertaubatnya itu? Falaha satu syurutin. Ada 3 tahapan untuk kita bertaubat. Ayyuqni'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, ahaduha ayyuqni'a 'anil ma'siyah. Yang pertama kita harus niat untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi besok pagi niat bangun pagi. Kalau itu berupa sholat. Watsani ayyandama 'ala fi'liha. Yang kedua kita punya perasaan menyesal. Ya Allah, kok gemeter, takut, menyesal. Itu khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Watsalits ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Yang ketiga adalah berniat atau berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu selamanya, abada. Fa'in fuqida ahaduha tsalatsa lam tasihha taubatuhu. Kalau 3 hal ini tidak terpenuhi, taubatnya tidak sempurna, tidak sah. Jadi pertama harus meninggalkan perbuatan maksiat. Yang kedua harus ada rasa penyesalan. Yang ketiga harus ada kesungguhan hati niat untuk tidak melaksanakan lagi. Itu ada 3. Alla ya'uda ilaiha abada, selamanya. Okay. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Nah, kalau perbuatan dosanya, perbuatan maksiatnya itu ada kaitannya dengan hakul adami, kemanusiaan, misalnya saya punya hutang kepada Bu Ima atau kepada siapa, kemudian tidak membayar, nah, itu dosa, ya. Atau kita memaki atau kita menghibah, ngerasani, itu juga dosa. Fasyurutuha arba'atun, maka ada tambahan, syaratnya ada 4. Yang ketiga tadi tetap 1 meninggalkan. Yang kedua menyesal, yang ketiga niat untuk meninggalkan atau tidak mengulangi. Ditambah 1, wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, segera membebaskan hakul adaminya. Fa in kanat malan aw nahwahu ruddahu ilaihi. Seandainya itu terkait dengan harta benda, maka harus dikembalikan. Misalnya saya hutang tadi gak bayar, atau saya ngambil, maka harus dikembalikan. Jadi tidak bisa sepurane yo, tak balik no, lah itu tidak bisa. Ya harus dikembalikan. Wa in kana hadda qadafin wa nahwahu makkannahu minhu aw talaba afwahu aw talaba afwahu. Seandainya melewati hak, misalnya menuduh zina, maka wajib minta maaf. Jadi di ajaran agama kita ini luar biasa. Jangankan melakukan perbuatannya, kita menuduhnya saja tanpa ada kesaksian yang kuat, itu sudah perbuatan dosa. Maka kita wajib meminta maaf. Wa in kana ghibatan istahallahu minha. Seandainya kita ngerasani apa bahasa sekarang gosip, menggunjing, maka kita wajib minta maaf. Ini angel. Kalau yang kita gosip atau kalau yang kita gunjing itu orang yang jauh jangkauannya dari kita dan tidak kenal. Misalnya kita menggosipkan tentang Pak Jokowi, terus piye caranya minta maaf? Wong kenal aja tidak, ketemu aja sulit. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita menggunjing, jangan sampai kita ngerasa. Kalau kita misalnya gak seneng dengan siapalah yang artis siapa, lah kemudian kita rasani, kita menggunjing, caranya minta maafnya ini baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekarang banyak di dunia maya semacam itu.
orang tidak menyadari, mudah saja netizen itu mencaci maki, mengeluarkan hujatan segala macam. Itu mereka nggak tahu itu perbuatan dosa, nggak tahu, nggak nyadar. Terus harus bertobat dan sulit itu, nggak kenal. Misalnya, ya tadi Pak Jokowi, apalagi Donald Trump, wes wangil dia caranya jalur syukuran, nggak bisa. Jadi kita harus hati-hati betul. Wa yajibu ayyatuba min jami'il dzunubi. Maka kita semua wajib untuk bertaubat dari semua dosa kecil, sedang maupun besar. Okay. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqqi min dzalika adz-dzambi wa baqiya 'alaihi al-baqi. Seandainya sudah bertaubat, maka sudah bisa diterima taubat. Jadi kita tidak usah bingung, kita ada jalan exit, jalan keluar. Kalau kita berbuat dosa itu kita bertobat. Namanya manusia itu tetap berbuat dosa. Kita tidak maksum, kita bukan rasul, kita bukan nabi, tidak maksum kita ini. Waqad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Dalil untuk bertaubat ini banyak. Dan kita taubat ini yang tadi caranya ada 3 dan 4 itu sudah dipikirkan betul dan dipertimbangkan betul bahwa itu caranya yang benar oleh para ulama. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dari semua. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan engkau bahagia. Jadi mafhum mukhalafahnya ya terima, orang yang berbuat dosa itu sesungguhnya orang yang tidak bahagia. Orang yang membebani dirinya sendiri. Beban di sini, kalau ini dibuat kita diberi muka syafa, kita ini banyak dosanya di sini. Ketok ini dosanya numpuk. Di sini numpuk ini dosanya. Di sini itu ketok numpuk. Maka kalau sudah bersih, maka ringan beban kita, enteng. Maka kalau banyak orang galau, kemudian orang suka bersedih, orang yang tidak bahagia, itu diajak aja mawas sendiri, sitalah. Ojo-ojo sampean pernah melakukan hal yang menyakiti orang lain. Atau jangan-jangan kita pernah melakukan hal perbuatan dosa, walaupun kita sedang sendirian. Itu yang repot ini. Paling repot ini, soalnya kita nggak ada yang mengetahui kita. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Allah di tempat lain berfirman, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi, bertaubat. Artinya menyesallah, jangan melanggar lagi. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Yaitu tadi syaratnya ada. Ya. Jadi kita ini di dunia yang semacam ini memang patut berhati-hati. Cobalah kita cek sosmed kita, isinya apa saja. Jangan-jangan kita pernah menggunjing orang lain, jangan-jangan kita pernah menghujat orang lain, jangan-jangan kita pernah merasani, jangan-jangan kita pernah, itu baru di sosmed. Di dunia nyata, jangan-jangan kita pernah berbuat. Kita ini tidak sadar, kadang-kadang mobil kita lewat atau motor kita lewat, di belakang kan meninggalkan debu. Debunya banyak, orang di belakang marah pada kita. Bagaimana itu? Ya Allah, kita ini banyak dosanya, termasuk saya, Wima yang sawangan ini kita macak ini. Ini siapa tahu banyak, bukan siapa tahu, banyak Wima, ya Allah, banyak kita banyak dosa. Mudah-mudahan dengan ngaji ini, walaupun sedikit, kita belajar untuk mawas diri. Jadi nggak mudah menyalahkan orang lain, nggak mudah. Apalagi yang maki-maki, alhamdulillah, kita mawas diri ke dalam. Mudah-mudahan ilmu yang saya
sampaikan dan kita bahas pagi ini menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan doa. Atau ada pertanyaan di mana? Oke Pak Iqbal, ini ada sedikit pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan Pak Iqbal. Dalam hati saya ingin bertanya, jika nantinya Pak Iqbal, saya sendiri sudah melakukan taubat, baik taubatnya kepada Allah ataupun kepada manusia. Nah, sambil berjalan waktu tiba-tiba secara tidak sengaja saya mengulanginya lagi. Terus nanti saya mengulanginya lagi. Apakah ada maksimalnya untuk bertaubat atau bagaimana? Ini pertanyaan yang original dan luar biasa ini. Apa Allah punya batas untuk mengampuni hamba-Nya? Ya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi gini, Allah itu di ayat lain innallaha tawwabur rahim. Jadi Allah itu punya sifat untuk selalu menerima taubat dan selalu memberikan kasih sayang. Itu Ghafurur Rahim. Jadi Allah itu maha pengampun. Nek maha itu sudah yang tertinggi. Berapa dosa kita dibanding ampuninya Allah? Dosa kita banyak-banyaknya, Allah itu maha pengampun. Pasti lebih besar ampunannya Allah dibanding seluruh dosa-dosa kita, bahkan seluruh dosa-dosa manusia. Nanti di hadis-hadis yang belakang juga akan diterangkan apakah Allah itu akan jatuh martabatnya kalau kita semua penduduk bumi ini berdosa semua, tidak sholat semua, tidak iman semua, Pak. Jadi tidak ada pengaruhnya kepada itu, dan Allah masih tetap punya kasih sayang kepada kita, punya rasa ampun kepada kita sebesar apapun, asal 3 syaratnya tadi tetap. Ya walaupun terulang lagi tetap menyesal lagi, terulang lagi menyesal. Jadi kalau bahasa Surabaya ini taubat lombok ya, kepedesan tapi sesuk mana, kepedesan sesuk mana. Ini keuntungannya umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya nabi-nabi terdahulu sekali dosa sikat. Contoh umatnya Nabi Musa, singan gak percaya Nabi Musa tenggelam. Nabi Nuh dilanda banjir. Semua umat-umat kata-kata itu. Nabi Lut langsung dibalik ini. Kita ditunggu oleh Allah taubat. Dan Allah bahagia betul menerima taubat kita. Allah bahagia. Nanti kita bahas di hadis yang berikutnya, di pertemuan berikutnya, betapa Allah itu bahagia menerima taubat kita, seberapapun besar dosa kita. Bisa ditangkap ya? Okay. Kita tutup ya dengan doa, mudah-mudahan menjadi yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana irzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban yakfina fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik para pemirsa, itulah tadi mengaji kita pagi ini dengan materi taubat. Jadi Allah itu maha pengampun. Jadi apa yang kita lakukan, baik itu kesalahan kecil, sedang maupun besar, Allah akan mengampuninya. Baik Pak Iqbal, kita akan lanjutkan bersama-sama di episode berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.